Ada yang tanya, Ustadz, kalau tahlilan itu masuk urf atau tidak? Kebiasaan atau tidak? Saya jawab, tahlilan atau doa arwah di Gorontalo itu tidak termasuk urf. Dasarnya adalah syariat. Yang 1 sampai 7 hari ya, itu syariat. Kenapa? Karena ada riwayat. Kalau dia ada riwayat, berarti termasuk sunnah. Justru karena tidak ada riwayatnya itu, dia urf. Kalau ada riwayatnya berarti bukan urf, tapi sunnah. Sunnah yang diurfkan atau sunnah yang dibiasakan. Sunnahnya apa? Misalnya, ini cuma contoh saja. Imam Ahmad bin Hambal, bukan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan di dalam kitabnya Az-Zuhud. Diterima dari seorang tabi'in. Tabi'in meriwayatkan dari para sahabat. Yang menjadi kebiasaan para sahabat apa? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam. Bahwasanya orang yang meninggal itu hari-hari terberatnya hari pertama sampai hari yang ke-7. Maka para sahabat kalau ada keluarga mereka yang meninggal, mereka memperbanyak sedekah makanan yang pahalanya disedekahkan atas nama orang yang meninggal. Kemudian itu diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia tulis, dan bukan cuma Imam Ahmad. Ternyata Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi juga menyebutkan demikian. Juga termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak riwayatnya seperti itu. Cuma jamaah, kebiasaan di zaman sahabat itu masak di rumah duka atau di rumah keluarga, kemudian diantar ke rumah-rumah fakir miskin. Kalau di Gorontalo masak di rumah, undang orang makan sama-sama di sini. Itu perbedaannya. Itulah yang saya bilang syariat yang ditradisikan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai kemudian kita salah paham. Tapi urf itu sendiri ada enggak dalilnya? Ada. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 Allah mengatakan, ini dasar umumnya ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Allah mengatakan, ya Muhammad, khudil afwa, maafkan, wa'mur bil urf, dan perintahkan yang baik-baik, wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Ada kata urf di dalam ayat ini. Ini secara khusus. Lalu kemudian dikaidahkan oleh para ulama menjadi kaidah-kaidah khusus. Tapi saya ingin disclaimer pada poin yang saya berikan contoh tadi, yang syariat kemudian menjadi sebuah kebiasaan, ya tentunya bagi orang yang mampu dianjurkan. Bagi orang yang tidak mampu, jabolo pumakusa, itu bikin 1 sampai 7 hari, jabolo pumakusa, apalagi sampai buli-buli. Jangan poli bilang, Ustadz masatia kan istilawan jambuli jamaotuli. Iboti istilawan jambuli jamaotuli bapu make todahang jatuh arwah. Jangan sampai gara-gara ini orang menjadi beban, harus babeken. Kalau tidak babeken orang mau orang mau bicara-bicara, jangan. Makanya harus toleransi. Ini ranah furu'iyah ijtihadiyah yang membuka peluang kita untuk bertoleransi, tidak boleh saling menghina, menghujat, mencela dan mencaci maki. Itu saja ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup, dalil dari sunnah tentang al-urf adalah ini hadis Nabi, ma ra'ahun nasu hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahun nasu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Sesuatu yang dipandang baik oleh manusia pada umumnya secara mayoritas, maka menurut Allah juga baik. Tapi kalau dipandang oleh manusia buruk secara umumnya, maka menurut Allah juga menjadi buruk. Sehingga kalau ada kebiasaan yang bertentangan dengan agama harus ditolak. Apa itu? Termasuk di malam tahun baru, so jadi kebiasaan minum-minum, bakar petasan. Nah ini kebiasaan yang fasid, kebiasaan yang rusak dan dapat merusak, sehingga harus disingkirkan, harus ditolak. Jangan bilang poli, berarti semua kebiasaan yang orang sepakati boleh jadi sumber hukum. Ya tergantung, kalau bertentangan tolak, kalau berkesesuai
boleh diterima. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.